Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini pertemuan kedua atau mungkin kapan kalian membuka video ini. Jadi pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi tambahan terkait aplikasi Construct 2. Jadi kemarin kita udah mencoba untuk instalasi ini apa namanya mod atau crack-crackan ya. Terus kemudian kita juga udah bikin sebuah apa ya layout yang nantinya kita akan bisa memasukkan objek-objek atau aset di dalam game pada workspace ini. Nah, untuk kemarin kita udah mempelajari juga fungsi-fungsi dari tampilan-tampilan yang ada di apa namanya Construct 2 dari properties, layout, event sheet, project, kemudian layer, dan lain sebagainya. Terus kita juga udah bisa memasukkan apa namanya beberapa objek untuk dijadikan sebagai aset game kita nantinya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai event sheet. Nah, jadi kan kemarin kita udah beberapa beberapa kali mencoba event sheet yang dimana event sheet ini berisi mengenai logika if then. Jadi if-nya itu situasi, kemudian then-nya tuh aksinya. Jadi ketika situasinya apa, maka kita ingin sebuah aksi yang dilakukan tuh seperti apa gitu. Terus kemudian nantinya juga akan mempelajari mengenai tampilan-tampilan yang ada di event sheet. Jadi kemarin kan kita cuma menambahkan event, terus menambahkan action gitu-gitu. Nah, kalau ini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Ada beberapa menu yang nantinya bakal lebih apa ya, membantu kalian untuk lebih explore lagi di Construct ini. Terus kemudian juga kita akan mempelajari mengenai eh, variabel yang dimana di dalam game itu variabel dijadikan sebagai sebuah basis data. Jadi kayak sebuah penyimpanan data terkait sebuah informasi. Tergantung informasi apa yang akan kita buat. Nah, misal informasi yang familiar di kalian mungkin ini seperti nyawa dari sebuah karakter mungkin kalau misal kalian bermain apa ya game-game yang memiliki nyawanya, jadi kalau misal ada musuh dia berkurang nyawanya atau gimana, terus ya kemudian juga ada jumlah uang atau jumlah koin yang kalian kumpulkan gitu, atau juga jumlah skor yang kalian kumpulkan gitu-gitu. Nantinya itu akan masuk ke dalam pembahasan variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai event sheet. Jadi dari tampilan awal event sheet itu cuma ada add event dan sistem doang nih. Jadi sebelum kita memasukkan sebuah objek atau aset apapun itu di workspace kita di sini, sebelum kita memasukkan sebuah objek, maka event sheet ini cuman ada satu doang nih. Cuman ada sistem. Jadi sistem nggak harus memasukkan objek. Nah, kemudian kalau misal kita masukin sebuah objek ya. Kemarin ingat bahwa objek tuh di sprite. Di sprite bisa kita bikin. Oke, jadi kita bikin karakter kayak gini. Nah, ketika kita udah bikin karakter kayak gini, dia akan muncul di sebelah kanan objek, sebelah kanan, lebih tepatnya pada tab project. Kemudian muncul juga di Z order ini. Kalau punya kalian nggak ada, kalian bisa muncul di sini. Nah,
Setelah kita masukin objek, add event kita akan bertambah. Nah, dari yang awalnya cuma sistem, sekarang udah ada karakter. Jadi, setiap objek itu juga akan memiliki sebuah situasi tertentu yang bisa kita jadikan apa ya, trigger atau penanda untuk melakukan sebuah aksi yang diinginkan. Jadi nanti kita akan contohkan lebih lanjut lagi. Misal kita bikin eh, ketika layarnya dijalankan, maka kita pengen merubah warna dari background ini. Set layar ke background ke apa? Nah, kita pilih random aja mungkin. Kalau yang belum tahu ini ya apa namanya? Angka-angka RGB, red, green, blue, kode angka. Nah, kalau kita coba jalankan, nah dia akan berubah menjadi apa nih? Ungu magenta. Awalnya kan ini putih ya, karena background utamanya emang berwarna putih, background color warnanya putih. Tapi ketika kita menjalankan layoutnya, dia otomatis berubah menjadi sesuai dengan aksi yang kita tuliskan di sini. Oke, terus kemudian eh, kita coba masukin juga karakter. Oh, bukan. Di sini aja. Kita tambahkan aksi lagi, yaitu tunggu. Wait. Kita tunggu selama 2 detik. Kemudian kita pengen karakternya berpindah posisinya. Kita pilih di set position bisa, set X dan set Y bisa. Nah, di set position nih ada isian X dan juga Y. Kita harus memasukkan nilainya. Berapa? Sama kayak gini. Oh ya, kemarin juga belum ini ya, belum kita ajarkan terkait posisi yang ada di construct. Jadi di dalam construct ini apa namanya posisi sebuah objek yang ada di workspace ini kita menggunakan posisi X dan Y atau sering kita kenal juga sebagai bidang kartesius ya. Nah, jadi di sini di mana ngaturnya atau melihatnya di sebelah properties objeknya. Kita klik objek yang kita ingin lihat posisinya. Nah, di sebelah kiri kita lihat bisa lihat position X dan Y. Jadi X untuk yang horizontal, Y untuk yang vertikal. Gimana kalau kita bisa isi 0,0 ya? Nah, jadi dia ada di sebelah sini nih. Otomatis 0,0 dia dimulai dari sini. Yang jelas, kalau dia semakin ke kanan, dia akan bertambah positif. Kalau kita geser dia ke kiri, dia akan semakin negatif. Begitu juga untuk ke atas bawah. Ke bawah dia akan jadi tambah positif, kemudian ke atas dia akan jadi negatif. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini defaultnya kan segini ya, X-nya 198, Y-nya 159. Nah, di sini kita pengen pindah posisi karakternya menjadi 540 dalam sumbu X dan 369 dalam sumbu Y. Nah, coba kita jalankan. Nah, setelah menunggu 2 detik, karakternya akan pindah. Karena sesuai dengan urutan dalam aksinya, setelah kita mengganti backgroundnya menjadi warna ini, kemudian kita nunggu 2 detik, baru posisinya akan berubah. Coba kita geser aksi yang ini ke sini, kemudian kita geser yang asli. Ganti background ke bawah. Kenapa dia langsung ada di sini? Karena
dia nggak ada jeda waktunya. Jadi ketika mulai, dia langsung nge-set posisi di situ. Kalau kita kasih dia wait 2 second lagi, pindah dulu, kemudian ganti warna. Nah, jadi keberurutan yang ada di dalam aksi ini juga mempengaruhi jalannya game kalian. Jadi, gimana caranya keberurutan ini harus meruntut sesuai dengan skema yang akan kalian jalankan gitu. Nah, terus menu-menu yang ada di event sheet itu mungkin baru add event dan add action ya. Di sini kalau kita klik kanan akan ada muncul dialog seperti ini. Ada add, insert new event, make or block, disable dan seterusnya. Di add kita bisa menambahkan another condition. Kemudian ada another action, add sub event, add blank sub event, add command, add group, add global variable. Nah, untuk yang add another condition, kita kayak menambahkan aksi baru. Jadi kalau kita klik, kita pengen apa ya? Set visible-nya jadi visible. Nah, kayak kita mengklik ini aja, add action. Nah, kemudian untuk yang add another condition, dia akan menambahkan sebuah situasi baru di bawah situasi on-start layout ini. Misal kita pengen dia is visible. Jadi ketika eh, memulai layar baru, kemudian si karakter juga invisible, visible. Nah, maka action akan berjalan. Nah, kayak gitu, Bang B. Terus ini nantinya juga akan ada menu tambahan ketika posisi kayak gini. Kita hapus dulu aja. Terus kemudian untuk yang sub event nih. Nah, jadi sub event kita jangan bikin kita bikin event baru dulu gitu ya. Namanya every tick. Jadi every tick ini berarti sebagai setiap detik maka apa gitu. Nah, kita tambahkan sub event baru di every tick ini. Nah, sub eventnya mungkin ketika apa ya, compare aja ya. Compare tuh membandingkan misal kita compare X, jadi membandingkan posisi X dari sebuah karakter itu tadi. Jadi yang pertama kita tahu tadi bahwa si posisi X-nya ini di 198. 198. Nah, di sub event kita juga bisa tambahkan beberapa sub event baru juga. Dan dengan event yang sama juga bisa. Kita compare X-nya waktu udah keset di posisi 540. Jadi ada dua kondisi ya. Ketika karakter X-nya bernilai 198 dan ketika karakter X-nya bernilai 540. Jadi kita bisa beri beberapa sub event. Nah, tadi kan shortcutnya kita udah tahu ya. Di sini shortcutnya S. Jadi ketika kita klik tombol S di keyboard kalian, maka otomatis akan menambahkan sebuah event baru, sub event baru maksudnya. Jadi seperti itu. Oke, kita beri dia aksi biar ada pembeda antara sub event satu dan yang kedua. Kita beri dia misal ukurannya 0,5. Kemudian ketika karakternya pada posisi 50, X-nya kita kasih dia kurang 1 titik. Oke, terus kita beri yang karakter S195 dia berputar-putar. Oke,
Untuk reaksi yang lain nih kalian bisa pelajari sendiri ya, coba-coba aja gitu. Jadi kalau kita run, nah dia muter-muter doang gitu. Outside layout, oh ini kita hapus aja visible-nya, kita run lagi. Nah, ketika posisinya 198 ini kan dia waktu awal ya. Dia akan akan kecil dan muter-muter terus. Kemudian ini menyambung sama yang ini tadi. Kita nunggu 2 detik, kemudian karakternya berpindah posisi. Nah, waktu pindah posisi atau X sama dengan 540, maka karakternya akan berubah menjadi besar. Nah, dan kita coba atur angle-nya menjadi 0 ya, biar dia balik ke angle awal lagi. Kita run. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sub event. Kemudian ada lagi blank event. Nih, blank sub event maksudnya. Jadi kalau blank sub event ini dia nggak ada kondisi tertentu. Jadi semisal kita bikin karakternya eh, jadi burem, misal 50 nih. Dia nggak harus ada situasi tertentu. Jadi dia tiap detik langsung ke sini. Jadi ini posisi seperti ini atau posisi seperti ini sama aja. Kita coba. Nah, ini langsung buram ya. Karena dia nggak ada situasi tertentu. Jadi dia kan ikut pada ini dan juga ini juga. Sama halnya kalau dia taruh dia di sini. Opacity-nya akan berkurang juga. Lanjut, kemudian yaitu mengenai copy paste yang ada di ini, yang ada di event sheet. Jadi copy paste seperti copy paste pada umumnya, yaitu Ctrl C Ctrl V. Kita bisa pilih sebuah action yang di copy, kita pastekan, atau kita pilih sebuah sub event yang kita copy. Nah, tinggal pastekan, atau juga kita bisa pilih sebuah event. Ctrl C Ctrl V. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Atau juga kita bisa tarik dia dengan menekan tombol kontrol. Kita tekan tombol kontrol, kita tarik sampai muncul ada nih garis-garis hitam. Kita taruh di tempat yang kita inginkan. Misal kita taruh di sini. Nah, dia akan ada di bawahnya gitu. Hal itu juga berlaku dengan tiap actionnya ya. Terus kita juga bisa pilih beberapa action aja yang bisa kita copy kayak gini. Kurang lebih seperti itu untuk copy paste di event sheet. Kemudian di sini juga ada menu terkait ini ya, comment dan group. Nah, ini yang add global variable nanti aja di video yang kedua. Jadi untuk komen kita menambahkan sebuah komentar. Jadi misal ini adalah eh, logika waktu pertama kali project dijalankan. Ini komen untuk event yang ini. Kemudian kita bisa bikin komen juga di sub event. Kita kasih komen ini logika ketika karakter pertama kali muncul. Nah, di komen juga kita bisa ini ya, bisa kontrol C, kontrol V juga. Kontrol C, V di sini. Untuk editnya, kita bisa klik kanan edit atau double klik. Nah, ini logika ketika
karakter telah berpindah. Ini untuk apa namanya? Komen. Kemudian untuk yang grup, nah grup misal kita beri dia grup A. Nah, biar bisa mencontohkan. Ini lagi. Kita copy beberapa ini. Kita pilih dua event eh, untuk dimasukkan ke grup A. Caranya kita klik aja di sini sebuah event ini, terus kita shift kalau misal pengen milih beberapa sekaligus, shift tekan di yang keenam mungkin. Nah, caranya masukinnya kita tahan apa namanya? Bukan tahan, kita drag aja ini ke masuk ke sini. Nah, sampai muncul tanda ada panahnya. Nah, itu otomatis akan masuk ke dalam grup. Nah, jadi untuk grup ini manfaatnya apa buat nanti kalau misal kalian udah bikin banyak event sheet, nah nantinya akan lebih mudah untuk apa ya, misal ada bug atau error di sebelah mana. Nah, kalian bisa lebih cepat nemunya dengan grup ini. Untuk mempermudah aja sih sebenarnya. Kemudian di sini juga ada menu make or block dan juga toggle disable. Eh, ini gunanya apa? Ini nantinya akan nyambung sama ini, akan nyambung sama another condition. Jadi misal kita terus ini dulu, kita bikin dia di sini. Misal kita kasih another condition di sub event yang ini. Kita kasih dia apa ya? Situasi yang sama ketika karakternya berpindah. Itu 50 ya. Nah, ini kita hapus aja juga. Nah, jadi ini dibacanya sebagai ketika karakter setiap detik, ketika karakter apa namanya berada pada posisi X sama dengan 198, dan juga ketika karakter berada pada posisi X sama dengan 548, maka dia akan actionnya apa gitu. Nah, jadi di sini membaca dua buah situasi dalam eh, apa ya, dalam memenuhi triggernya untuk melakukan aksi ini. Jadi ketika dua situasi ini enggak terpenuhi, maka dia akan nggak jalan nih, dia nggak akan jalan. Kita coba cek ya. Nah, dia nggak jalan-jalan. Kan harusnya tadi muter ya. Ini harusnya kecil, terus dia muter-muter terus. Coba kalau kita, ini kan kalau kita belum kasih dia menu nih, make or block. Kalau kita udah kasih dia menu ini, nah maka dia akan dibaca sebagai ketika karakter berada pada posisi X sama dengan 198 atau ketika karakter berada pada X sama dengan 540. Jadi, dia hanya perlu memenuhi salah satu situasi yang ada. Jadi, situasi ini atau situasi ini. Jadi, sebelum kita kasih dia OR, dia harus dua-duanya nih terpenuhi. Tapi ketika udah kita kasih OR, maka dia akan memilih salah satu. Kemudian untuk yang toggle disable tuh buat apa? Toggle disable tuh buat menonaktifkan sebuah event ataupun sebuah action yang pengen kita nonaktifkan. Nah, jadi tuh, kita coba nonaktifkan yang ini. Nah, coba kita run. Dia akan muter-muter. Dan dia akan muter-muter juga ini karena salah satu dan ketika salah satu terpenuhi itu ketika salah satu terpenuhi maka
action akan langsung berjalan gitu. Kalau kita tadi nggak aktifkan, dia nggak akan jalan. Karena dia nggak mungkin ya, nggak mungkin berada pada situasi X yang sama. Ada satu kejadian. Jadi nggak bisa nih, kan X-nya 198. Dia juga ngatur X sama 50. Lah, nah, kan nggak bisa ya. Oke. 198 ya X-nya 198. Kalau enggak, ya kita kasih pilihan order tadi. Kayak gitu. Terus kemudian ada juga nih menu replace condition dan juga replace object. Replace condition itu kayak kita ganti aja situasinya apa gitu. Terus kalau misal replace object ya kita dari oh kan ini karena objeknya satu doang ya. Jadi kita nggak bisa. Nah, kalau misal ada dua, nanti kita akan bisa pilih nih objek apa yang akan menjadi apa namanya? Menjadi pengganti yang ini. Jadi kalau replace object tuh ini yang di replace, kalau replace condition ya ini yang di replace nilainya gitu. Oke, terus itu untuk menu-menu yang ada di event sheet. Nah, nanti kita akan lanjut pada global variable dan juga include event sheet.